Ini lur, saya di hutan lagi nunggu Pak Guru Andi yang lagi kembali pulang. Saya nunggu di sini berjam-jam dan saya ingin bertanya-tanya pada Pak Guru Andi. Wah, kayaknya ini suara sepedanya motornya Pak Andi. Alhamdulillah, saya nunggu berjam-jam di sini tengah hutan. Alhamdulillah bisa wawancarai Pak Guru Andi. Semoga aja ini Pak Guru Andi. Oh iya, alhamdulillah Pak Guru Andi juga akhirnya datang juga di sini berjam-jam. Hop, hop, Pak, hop, 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 hop. Iya mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mas. Saya di sini nunggu berjam-jam Pak, mau nanya-nanya Oh nggak apa-apa mas. Dari mana mas? dari Lamongan. Oh oke, siap siap mawon. Nggak tahu dari mana mas? Apa perjalanan saya tadi lewat sini? Tadi dikasih info sama orang-orang, katanya mah hari ini dari ngajar. Oh iya mas. Memang ini jalan saya mas. Ya begini alhamdulillah ini sudah tidak hujan. Jadi agak mendingan. Tapi ya masih masih ini seperti jalan dalam ini ya. Alhamdulillah lur, akhirnya ketemu Bapak Guru Andi yang kita tunggu-tunggu. Pak, boleh nanya nggak Pak? Alhamdulillah boleh mas. Oh, boleh Nggak ya. apa-apa. Ada beberapa pertanyaan Pak. Oke. Yang pertama, sudah berapa tahun Pak mengajar? Saya ini kurang lebih ini 17 tahun ini. Oh, lama sekali ya Pak ya. Lama saya sejak SMA mas. Sejak SMA itu saya sudah mengajar di pedalaman ini. Jadi waktu itu ceritanya itu panjang mas. Waktu itu kan di tahun 2006 itu saya sudah lulus SMA 1 Melulu itu saya dulu. Tapi nunggu ijazah belum keluar. Karena nunggu ijazah belum keluar, saya kan di rumah sementara. Nah, waktu itu memang begini mas, di dalam SDN Jipurapa 2 Kedung Dendeng pedalaman ini, wilayah Nyumbang ini tidak ada yang mau mengajar. Hanya yang mau mengajar itu satu orang, teman saya sendiri itu. Dan waktu itu memang membutuhkan gurunya PNS saja cuma satu, dua dengan kepala sekolah. Sedangkan kita memiliki 6 kelas mas. Ya saya karena ada prihatin mas, sebenarnya mengajar di sini itu sangat prihatin. Memang tidak ada yang mengajar karena akses jalannya terlalu berat. Oh gitu ya Pak ya. Yang kedua Pak, alasan Bapak mengajar di pedalaman ini apa Pak? Begini ya, memang di tahun 2006 itu saya dapat info itu di SD tersebut itu tidak ada yang mau mengajar. Jadi saya seakan-akan itu terketuk hati saya, dan ada seakan-akan yang nyuruh. Ceritanya begini mas, di 2006 itu saya masih menunggu ijazah SMA, dan waktu itu saya tidak ada niat pun untuk menjadi guru. Cerita dalam pagi itu ada seseorang di Kedung Dendeng pedalaman ini mau ke Sukorame, mau ke pasar Sukorame. Nah itu mampir ke rumah saya karena musimnya musim hujan, kakinya gelepot, itu minta minta air untuk membersihkan. Nah, waktu itu cerita dengan bapak saya kalau di dalam Kedung Dendeng ini tidak ada yang mau mengajar, yang hanya mengajar ada satu, kekurangan guru, PNS-nya cuma satu orang. Nah waktu itu saya masih tidur dan seakan-akan telinga saya itu terdengar, dan seakan-akan terbawa mimpi, dan seakan-akan yang ada yang menyuruh saya di dalam hati itu untuk terjun ke daerah tersebut. Nah waktu itu terus saya cari info tentang rumah kepala sekolah. Terus saya itu sebenarnya ya cuma asal-asalan, tapi waktu itu kok diterima dengan kepala sekolah dengan senang hati. Terus gak apa-apa mas, memang di daerah tersebut memang kekurangan guru gitu. Terus memang ya gini mas, saya terus terang ijazah saya SMA saja belum keluar pak, saya masih menunggu. Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, soalnya memang di SDN Jipurapa 2 ini kekurangan guru.
Jadi saya itu langsung diterima dan langsung mengajar di tempat itu di tahun 2006. Tahun 2006. Pertanyaan ketiga Pak, sudah habis sepeda berapa Pak mengajar di pedalaman ini Pak? Wah, sebenarnya saya habis sepeda banyak Mas, lebih dari 10. Tapi cuma yang saya ingat itu 9 Mas. Ya memang saya itu kan ekonomi saya sudah ya pas-pasan Mas. Sebenarnya ya kekurangan. Cuma saya itu hanya banyak menghabiskan sepeda itu karena rusak, sudah tidak bisa diperbarui lagi. Walaupun itu saya hanya bisa beli itu seperti ini Mas, seperti sepeda ya jelek-jelek segini asal bisa digunakan Ya ini lur, ya. motornya Pak Guru Andi. Nah, meskipun protolan begini yang penting surat-suratnya lengkap Mas. Jadi saya itu juga istilahnya sadar diri, meskipun kita ekonomi kecil, meskipun kita orang nggak mampu, tapi paling nggak kita menghargai peraturan. Itu aja Mas. Yang keempat Pak, berapa gaji Bapak selama mengajar di pedalaman ini? Wah, gajinya tidak bisa diucapkan sebenarnya Mas. Saya di tahun 2006 gaji saya 50.000 Mas. Bahkan saya tidak mikir gaji, dan sekarang ini sebenarnya 300.000. Cuma kemarin dapat tambahan 200.000. Jadi kalau misalkan untuk transport ini ya bagaimana ya? Lebih dari kurang Mas untuk transport. Karena apa? Saya satu hari itu satu berangkatan itu kalau musim hujan itu apa ya? Buat beli bensin saja habis 30.000 lebih, 35 itu pun tidak makan, tidak apa-apa. Jadi transport saya itu satu bulan penuh itu ya sekitar 1 juta lebih, jadi tidak cukup Mas. Yang kelima Pak, apa tidak capek Pak medan seperti ini? Ya sebenarnya kalau sewajarnya manusia itu ya capek Mas, melewati jalan seperti ini, tapi harus gimana lagi, memang sudah saya niati sejak dulu. Memang medannya seperti ini, apapun yang terjadi saya lakukan, soalnya sudah saya niati terjun di daerah pedalaman ini Mas. Yang keenam Pak, ada keinginan pindah nggak Pak? Yang gajinya lebih gede atau jalannya medannya yang lebih enak? Loh, sebenarnya saya juga pernah ditawari Mas, di sebelah kampus saya itu ditawari lebih enak. Bahkan di SD sebelah kampus saya itu cuma habis bensin itu cuma 1/4 liter mungkin, tapi gajinya juga lebih besar. Tapi memang begini, gimana Mas, itu saya tolak dengan halus. Kenapa lan saya, ya memang saya itu lebih mementingkan di pedalaman Mas, karena di waktu itu memang tidak ada yang mau mengajar di tahun 2006 itu. Terus begini Mas, saya juga pernah ditawari di Sidoarjo pada tahun 2007, itu masuk kantor pabrik, itu pun dengan gaji banyak sekali, hampir 2 jutaan, tapi saya tidak mau. Meskipun itu tidak usah interview, tidak usah repot, langsung kerja, langsung digaji, itu saya tolak dengan halus. Tapi kenapa? Ya itu kan pernah orangnya menawari saya itu, apa mau Mas kerja di sini, gajinya hampir 2.000, 2 juta, tapi persyaratan harus keluar dari sekolah, dari SD Jemberapa 2. Terus saya bilang begini, kalau masalah ini Pak, saya sebenarnya kalau enak sewajarnya manusia ya pilih yang enak, tapi saya ini lebih mementingkan apa ya, saya kasihan dari anak-anak yang di pedalaman ini. Sehingga gini Mas, kalau kita itu istilah Jawa nih, seumpama saya itu mikir enak, sudah dari dulu saya hidup serba kecukupan Pak, tapi memang saya terasa hidup itu apalah gunanya kalau kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, intinya gini Mas, kalau hidup itu tidak ada gunanya untuk apa gitu ya. Saya jalani seadanya lah supaya hidup ini bermanfaat. Yang ketujuh Pak, boleh diceritakan pengalaman Bapak selama berangkat mengajar? Wah, itu banyak sekali Mas pengalaman, sampai sepeda kenter banjir melewati 3 sungai itu juga pernah mengalami. Dan di tahun 2006 musim penghujan itu kan saya belum Mas, belum menguasai medan dan belum istilah Jawa itu tekan sepeda Mas. Nah itu saya pernah jalan kaki selama 4 bulan. Sukorame rumah saya kan Palombo, Kedungko, Sukorame itu udah nyampe SDN Jemberapa 2, wilayah Jombang pedalaman itu kan hampir 11 kilo lebih Mas. Itu kalau PP kan 22 kilo. Itu Mas saya pernah jalan kaki selama 4 bulan kecuali hari Minggu.
Ya bahkan ya pengalamannya banyak mas. Saya pernah jalan kaki itu kan berangkat jam 5 pagi ya. Pernah nyampe tengah-tengah sini itu masih, saya pernah jalan kaki waktu 4 bulan itu satu hari kan 22 kilo selama 4 bulan kecuali hari Minggu itu di tengah-tengah sini mas. Waktu kan masih jam 5 pagi masih gelap. Itu saya pernah tabrakan dengan babi hutan. Itu benar-benar terjadi. Akhirnya apa? Saya nyumbul, babinya juga nyumbul. Sama-sama enggak tahu karena posisi jam 5 pagi itu masih gelap. Memang saya berangkat jam 5 pagi itu istilahnya budak waktu mas istilahnya ya, supaya kita itu nyampe sana itu enggak terlalu siang. Saya perjalanan jam 5 pagi nyampe kantor sana itu SDNJ berapa 2 itu jam 7:04. Paling lambat jam 7:30 paling lambat. Karena harus melewati sungai dulu. Itu jalan kaki mas. Tidak pernah sarapan saya setiap pagi itu. Bahkan juga saya pernah mengalami pulang jam 1 siang itu nyampe rumah jam 10 malam karena sepeda rusak di dalam hutan. Jadi pengalaman saya itu banyak sekali mas. Terus kadang di tengah hutan dihadang kerbau. Kerbaunya orang yang jumlahnya ratusan, di dalam hutan ini banyak di sini kerbau itu. Bahkan saya sempat lari karena ketakutan mas, karena banyaknya kerbau. Di sini juga masih banyak seperti kera dan binatang-binatang lain itu masih banyak. Cuma kita selama niat kita baik, ya istilahnya ada jalan, tidak ada halangan, berjalan dengan lancar gitu aja. Satu lagi Pak, Ya. ini kenapa kok pakai sepatu boot Pak? Kayak mantri atau apa gitu? Iya, memang pernah dulu itu saya pernah dianggap ini mandor. Karena apa? Pakainya seperti ini. Dan pernah beranggap itu orang selain mandor, saya ini juga pernah dianggap tukang suntik sapi. Karena apa? Macanya ya seperti ini mas. Memang kita begini mas, medannya terlalu berat, jadi kita tidak pakai pakaian dinas, pakaian biasa. Pakaian dinas saya taruh di kantor karena perjalanan kita sangat berat dan berlumpur. Dan alhamdulillah kita tidak hujan ini untuk hari ini kan tidak hujan. Iya Pak. Ini kalau hujan, ini ampun mas kalau hujan, guys tidak bisa diucapkan dengan kata-kata seperti ini. Ini kalau hujan sepeda campur lumpur, kadang itu rewel mas. Pernah saya sepeda itu ninggal dalam hutan 3 hari karena nggak bisa keluar, rusak. Dan itu pun beban berat bagi saya. Karena apa? Nyerpis pun nggak sedikit untuk sepeda itu. Bahkan saya setiap musim hujan itu selalu bongkar mesin. Mesin saya seperti rusak biasanya. Kemarin aja terlap oleh banjir karena banjir masih segini. Jadi kemarin rusak pernah ya, sempat bongkar 2 kali. Terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya dan ini mau tanya-tanya. Ya semoga apa yang kita alami, kita tidak gini mas, kita sebenarnya kita itu berbagi pengalaman, berbagi hidup ini semuanya kan cuma titipan mas. Semua adanya kan cuma titipan, kita hanya menjalani saja. Semoga hidup ini bermanfaat mas. Kalau nanti saya dikirimi videonya ini ya buat dokumentasi, minta dikirimi lagi aja nggak apa-apa. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya, Selamat sampai tujuan Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.